Bab 831. Kamu memberiku obat apa? Audrey Han mengira dia salah dengar, atau dia berhalusinasi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendengar Golden Ye mengatakan bahwa saran George Kiao tidak buruk? Dia menatap orang di depannya dengan takjub, alisnya yang tampan dan dalam sama menariknya dengan laut yang tak terbatas. Mungkin karena dia sudah lama tidak minum, jadi bibirnya yang tipis terlihat sedikit kering, dan dia membungkuk kemari. Saran yang bagus, boleh dipertimbangkan, bagaimana menurutmu? Audrey Han tetap di tempat. Jaraknya sangat dekat dengannya, nafas panas menerpa ke arahnya, memberinya perasaan yang sangat tidak nyata. Audrey Han bertanya padanya saat mendengar suaranya yang lembut. Benar-benar boleh. Setelah bertanya, dia mengedipkan matanya dengan gugup lagi. Kamu mau kembali ke Tiongkok denganku? Ada getaran dalam suaranya, yang mungkin disebabkan oleh kegembiraan. Jika Golden Ye benar-benar bersedia menemaninya kembali ke Tiongkok, maka segalanya akan menjadi lebih mudah. Ketika dia tiba di Tiongkok, ada banyak orang di sekitarnya yang menemani dan mendukungnya. Tidak seperti sekarang, hanya dia seorang. Tangan Golden Ye membungkuk, dia memeluknya dan membawanya ke dalam pangkuannya. Audrey Han tidak tinggi, tetapi tidak terlalu pendek, tetapi dia kurus. Jadi di mata Golden Ye, dia sangat mungil, dia bisa melakukan apapun hanya dengan menggerakkan tangannya. Sama seperti sekarang, dia ditarik olehnya dan duduk di pangkuannya lagi, tangannya hanya bisa mengambil inisiatif untuk membungkus bahunya. Golden Ye pikir mungkin dirinya sudah gila. Jelas-jelas dia hanya seorang wanita yang dikenalnya belum lama ini. Setelah George Kiao membuat saran itu, reaksi pertamanya tidak masuk akal, bagaimana bisa membuat tindakan kawin lari dengan Golden Ye. Tapi entah bagaimana pikirannya, dia merasa bahwa kembali ke Tiongkok bersamanya sepertinya merupakan hal yang baik. Audrey Han tidak tahu apa yang dipikirkan Golden Ye sekarang. Setelah dipegang olehnya, dia menundukkan kepalanya dan bersandar di bahunya, bibirnya yang tipis menyapu lehernya dengan sengaja atau tidak sadar. Akhirnya dia mendengar helaan nafas yang berat. Sebenarnya obat apa yang kamu berikan padaku? Mengapa dia menjadi semakin terpesona olehnya? Dia tidak mengerti, juga tidak ingin mengerti. Setelah kembali ke perusahaan, Audrey Han meminta Golden Ye untuk menurunkan dirinya. Hal seperti ini juga bukan yang pertama kalinya terjadi. Jadi Golden Ye menghentikan obat dengan cepat. Audrey Han menutup pintu mobil dan berkata kepadanya, "Aku akan segera sampai perusahaan." "Iya." Golden Ye mengerutkan bibirnya, dengan tatapan berpikir, tidak peduli bagaimana kamu bersembunyi sekarang, orang lain akan tahu di masa depan. Kata-katanya ringan, dan tidak terdengar seperti apa-apa, tetapi dipikir dengan cermat akan mengetahui maksudnya. Pipi Audrey Han memerah, dia mendesaknya, "Kamu cepat pergilah. Golden Ye harus bisa pergi." Setelah dia pergi, senyum di wajah Audrey Han berangsur-angsur menghilang. Dia sedikit kecewa, baru saja di restoran vegetarian dia menanyakan pertanyaan terakhir kepadanya, tetapi dia tidak menjawabnya. Audrey Han menggelengkan kepalanya. Mungkin dia terlalu banyak berpikir, lagi pula, dia hanya mengatakan bahwa proposal itu bagus dan dapat dipertimbangkan, tetapi dia tidak mengatakan itu pasti. Dia adalah orang yang bodoh yang bertanya dengan polos. Audrey Han mengulurkan tangannya dan menggosok pipinya, dia berjalan kembali secara perlahan. Ketika Audrey Han hampir sampai di perusahaan, dia melihat sosok yang dikenalnya berjalan ke perusahaan. Punggung wanita itu aneh dan familiar, seolah-olah pernah dilihat di suatu tempat. "Nona Duanmu." Penjaga keamanan mengenal Merlin Duanmu, jadi ketika dia melihatnya memasuki perusahaan, mereka berinisiatif untuk menyambutnya. Merlin Duanmu melirik penjaga keamanan, dan ada ekspresi jijik di matanya. Orang-orang ini tidak mampu. Setiap kali mereka melihatnya, mereka selalu menggunakan raut mata kekaguman seperti ini, tidak lihat diri mereka layak atau tidak. "Aku datang mencari Kak Golden."
Dia memanggil Golden Ye dengan sangat akrab, suaranya renyah. Beberapa penjaga keamanan saling melirik, dan kemudian berbisik, mobil CEO baru saja kembali, Nona Duanmu seharusnya bisa bertemu dengannya sekarang. Merlin Duanmu mengangkat bibirnya dan tersenyum cerah, benarkah? Kalau begitu aku akan ke sana sekarang, siapa yang akan memimpin jalanku? Merlin Duanmu dipimpin oleh seorang penjaga keamanan untuk masuk, sedangkan Audrey Han, yang berdiri tidak jauh di belakang, melihat semuanya. Merlin Duanmu. Dia sudah datang ke perusahaan untuk waktu yang lama, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengannya di perusahaan, karena pertunangannya tidak berhasil, jadi dia langsung pergi ke perusahaan untuk mencari Golden Ye. Entah apakah karena melihat Merlin Duanmu atau karena tidak ada matahari hari ini, dia tiba-tiba merasa sangat dingin. Berdiri di tempat untuk sementara waktu, Audrey Han berjalan masuk. Kemudian, dia melihat penjaga keamanan membawa Merlin Duanmu ke meja depan dan mengatakan sesuatu ke resepsionis. Resepsionis segera menunjukkan ekspresi terkejut, kemudian dengan hormat mengangguk dan membungkuk kepada Merlin Duanmu, lalu berjalan keluar dari lobi untuk memimpin Merlin Duanmu. Semua orang masih tahu persahabatan antara keluarga Duanmu dan keluarga Yuchi, jadi meskipun mereka tahu bahwa Merlin Duanmu tidak memiliki janji, mereka tetap tidak akan saling menyinggung dan membawa mereka secara langsung. Resepsionis berpikir, terakhir kali Zaiden Duanmu datang untuk mencari CEO, tidak terjadi apa-apa, jadi sekarang membawa Merlin Duanmu naik lebih stabil. Karena itu, resepsionis langsung membawa Merlin Duanmu dan naik lift khusus untuk menemui Golden Ye. Sedangkan Audrey Han, yang telah menyaksikan semua ini, berdiri di pintu lift, ragu-ragu apakah akan naik saat ini. Jika dia naik sekarang, dia pasti akan bertabrakan dengan Merlin Duanmu, yang pernah bertemu sebelumnya. Selama dia bertemu kali ini, dia pasti akan mengenali dirinya. Sebelumnya ketika Golden Ye belum kehilangan ingatan, Merlin Duanmu memiliki pemikiran untuk menggali sudut, apalagi sekarang Golden Ye mengalami amnesia. Melihatnya, dia pasti akan berbicara dengan Tuan Besar Yuchi tentang situasinya, sekelompok orang ini. Sengaja menghapus hal-hal itu, pasti sama. Jika tidak bertemu, atau tidak. Akhirnya, Audrey Han menggertakkan giginya dan menekan tombol lift. Bertemu ya bertemu saja, selalu menghindar tidak akan menyelesaikan masalah. Yang paling penting adalah dia tidak akan bisa melarikan diri terlalu lama, karena Merlin Duanmu datang sendiri hari ini, dia harus pergi dan melihatnya. Melihat nomor yang terus naik, hati Audrey Han menjadi lebih tenang. Nona Merlin Duanmu, hati-hati, lewat sini bersama saya. Resepsionis membawa Merlin Duanmu menuju kantor Golden Ye. Sementara itu, dia berpapasan dengan Kak Janis yang keluar dari ruang sekretaris. Kak Janis, ini Nona Merlin Duanmu dari grup Duanmu. Dia datang ke CEO kami. Keluarga Duanmu. Kak Janis melirik Merlin Duanmu, dia balas menatapnya dengan arogan, seolah-olah dia tidak menaruhnya di matanya. Mengapa begitu banyak orang dari keluarga Duanmu datang mencari CEO akhir-akhir ini? Meskipun dia curiga, Kak Janis secara alami tidak menghentikannya karena hubungan antara dua keluarga besar itu. Dia mengangguk, baik, aku mengerti, kamu bawa Nona Duanmu ke sana. Bersambung.